Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jumpa kembali dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Yang pada hari ini kita akan membahas mengenai masalah dosa. Nah, ini masalah yang sebenarnya sangat tidak disukai ya, tapi ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya menjadi moderator hari ini, saya Ratih dengan teman saya Lina, dan narasumber kita adalah Saudari Deborah Stefani. Baik, saya akan berikan kepada Ibu Lina untuk mengajukan pertanyaan pertama. Oke, terima kasih sebelumnya kepada penginjil Deborah ya. Berbicara mengenai dosa ya, kita ada yang mengenal tentang 7 deadly sins, 7 dosa yang mematikan gitu ya. Nah, bagaimana secara Alkitab ini bisa diperjelas? Jadi sepertinya seakan-akan ada jenis dosa yang mematikan, ada jenis dosa yang tidak mematikan, artinya kan begitu ya. Bagaimana Alkitab menjelaskan hal ini? Iya, sebenarnya kalau 7 deadly sins itu sendiri kan tidak ditulis secara literal di dalam Alkitab. Ini 7 list dosa yang paling parah atau maut gitu ya. Tapi memang ya kalau dibilang apakah sins itu ya dosa itu mematikan? Iya, dosa itu mematikan. Tapi tidak cuma 7, melainkan setiap perbuatan dosa ataupun juga keberdosaan seorang itu memang mematikan ya, memberikan maut gitu ya. Nah, 7 deadly sins ini kan dirumuskan atau dicetuskan oleh pada sejarah gereja itu oleh biarawan yang mengatakan bahwa ini nih dosa-dosa yang menjadi cikal bakal kepada dosa-dosa lainnya yang mungkin bisa menyebabkan dosa-dosa lainnya gitu ya. Ya kan contohnya di dalam 7 deadly sins itu ada tentang ketamakan, ada tentang iri hati, lalu ada hawa nafsu, lalu juga ada keserakahan gitu, dan ya ada 7 yang ya bisa diyakini bisa membuat orang yang melakukannya itu jadi melakukan dosa-dosa yang lainnya. Nah, mungkin salah satu contohnya misalkan orang yang punya dosa iri hati, misalkan iri hati dengan harta orang lain. Nah, itu bisa membuat dia melakukan dosa yang lainnya, yaitu seperti pencurian atau mungkin membunuh si orang itu supaya mendapatkan hartanya. Nah, itu kan jadi memicu kepada dosa-dosa yang lainnya ya. Kalau secara yang kita yakini dan percayai di Alkitab, ya memang kita meyakini bahwa dosa yang mematikan itu tidak cuma 7, tapi memang semuanya gitu ya. Ya, itu mungkin yang perlu kita yakini bahwa ya memang dosa itu memang semuanya memang bersifat mematikan gitu ya. Cuma ke-7 itu yang bukan berarti yang 7 itu jadi tidak mematikan atau enggak juga ya. Cuma memang menjadi satu pengetahuan buat kita, berarti kita kayak oh ini nih ada sesuatu perbuatan yang kemungkinan bisa membuat orang yang melakukannya menjadi lebih dalam lagi jatuh ke dalam dosa karena melakukan dosa-dosa yang lainnya lagi oleh disebabkan kayak tadi iri hati atau keserakahan gitu. Iya. Jadi bisa menimbulkan kematian ya, mematikan. Ya bisa juga, atau mungkin ya kalau dosanya adalah keserakahan gitu ya, misalkan makan dengan rakus apa itu ya bisa membuat juga merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Itu kan berarti tidak menghargai tubuhnya yang adalah bait Allah. Nah, itu kan juga merupakan satu perbuatan yang tidak diperkenan oleh Allah. Itu jadi satu dosa juga seperti itu. Iya. Jadi tetap ya di mata Tuhan tuh yang namanya dosa ya tetap dosa lah namanya ya. Semuanya dosa pasti bersifat yang Bersifat maut merusak, ya, merusak dan mematikan. Iya, baik. Nah, ini sekarang kita bicara nih ya mengenai kaitan dosa dengan keberuntungan atau kesialan. Nah, ini seperti begini. Di Alkitab itu beberapa kali itu disebutkan ya mengenai orang yang beruntung. Misalnya dalam kitab Yosua ini dikatakan, kalau orang dengar-dengaran akan suara Tuhan tuh, hidupnya akan beruntung. Nah, logikanya kan kalau ada keberuntungan juga pasti ada yang sebaliknya, ya kan? Ada orang yang sial juga nih. Nah, sekarang bagaimana nih kaitannya, apa yang diajarkan Alkitab mengenai dosa dengan kaitannya dengan keberuntungan dan kesialan dalam hidup?
Apakah ada kaitannya? Oke, iya mungkin kalau kita lebih sederhana lagi melihat kalau keberuntungan itu adalah ya mungkin kita sesuatu mendapatkan hal-hal yang baik gitu. Kalau kesialan tuh kayak menerima hal-hal yang buruk, yang penderitaan, yang ini. Sementara kalau yang keberuntungan itu maksudnya menerima satu keadaan yang ya lebih baik lagi gitu kan ya. Cuma kalau misalkan kita melihat memang di Alkitab sendiri kan dia berbicara tentang ada di dalam kitab Perjanjian Lama secara khusus ya berkat dan kutuk ya. Ketika kita benar-benar sebagai umat Allah itu hidup dengan dengaran akan Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan, pasti akan diberikan berkat oleh Tuhan. Dan juga yang tidak taat kepada Tuhan ya akan mendapatkan kutuk juga seperti itu. Nah tapi memang kalau misalkan kita lihat pada kenyataannya, bukankah juga teologi yang mengatakan bahwa pokoknya yang penting melakukan yang baik, melakukan perbuatan baik, atau mungkin melayani Tuhan, tapi itu tidak serta-merta tidak akan mengalami kesialan ya, atau hal yang buruk, kegagalan, penderitaan, kesakitan gitu kan. Ya kan pada dasarnya kita melihat di dalam dunia kita pun juga tidak terjadi yang seperti itu gitu. Kita juga melihat bagaimana justru orang-orang bukankah yang hidupnya baik itu justru terkena penyakit yang mungkin parah, mematikan atau gimana. Ataupun juga ada orang yang jujur justru mungkin tidak bisa punya banyak uang di dalam hidupnya. Beda dengan koruptor-koruptor yang justru hidupnya kan kayak melakukan dosa, tapi justru istilahnya beruntung ya dalam tanda kutip ibu-ibu karena punya uang yang banyak seperti itu. Ya kalau misalkan kita melihat ya keberuntungan dan kesialan itu berarti tidak serta-merta secara benar-benar plek gitu. Kalau berbuat dosa pasti tidak beruntung, kalau tidak berbuat dosa pasti beruntung. Nah itu tidak sesimpel itu, memang kita lihat logikanya. Tapi memang kita melihat hal yang baik, yaitu misalkan kita ya sebut keberuntungan. Sebenarnya kayak kalau kata keberuntungan kesannya ini ya kayak tiba-tiba gitu, tidak terencana oleh Tuhan. Tapi ya anggap aja ya hal yang baik dari Tuhan, ataupun hal yang ya tidak baik. Itu pun hal yang tidak baik kalau kita alami di dalam kehidupan kita, seperti kita mengalami penderitaan, kesulitan, itu pun di dalamnya Tuhan bisa bekerja untuk kebaikan menurut kehendak Tuhan tentunya. Jadi ya kita melihat bagaimana ya dua hal ini tuh pasti ada di dalam hidup seseorang, apapun yang terjadi, mau dia adalah orang yang benar-benar hidupnya menurut kehendak Tuhan, ataupun juga melakukan dosa, belum bertobat, tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan pun juga ya ada hal-hal yang baik di dalam hidupnya, ada hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Itu semua ya diizinkan Tuhan untuk terjadi. Tapi satu yang pasti, segala hal itu bisa dikerjakan Tuhan untuk maksud kebaikan Tuhan. Jadi mungkin kadar penilaian keberuntungan dan kesialan itu juga tidak bisa kita nilai secara kamu beruntung, ya siapa tahu beruntung bagi dia, bagi yang lain juga bukan suatu keberuntungan misalnya. Ya, bisa juga Bu Lina. Sial, ya bagi dia mungkin sial, bagi yang lain mungkin bukan suatu kesialan. Jadi mungkin Alkitab jadi menjelaskan bahwa segala sesuatu itu tidak dikotakkan, ini hal keberuntungan, ini kesialan. Jadi mungkin istilah itu tuh tidak ada lah gitu ya. Iya. Dan juga itu nggak ada, menurut saya sih mungkin ada pengaruhnya, tapi maksudnya nggak langsung yang benar-benar pokoknya kalau berbuat baik itu akan beruntung, berbuat tidak baik akan tidak beruntung, kayak gitu tuh juga kan nggak bisa dikotak-kotakan seperti tadi gitu ya. Karena ya gitu, ada juga orang-orang yang berbuat sesuatu sesuai kehendak Tuhan, misalkan kayak punya iman percaya, di tengah penderitaan dia tidak mau menyangkal imannya kepada Kristus, justru mengalami penganiayaan gitu, justru bisa juga. Ya, baik, jadi keberuntungan dan kesialannya itu tidak bisa kita lihat dari kacamata kita saja ya, kita harus lihat juga dari firman Tuhan ya. Betul. Apa yang disebut sebagai kesialan atau mungkin penderitaan, kesusahan itu bisa seperti tadi ya Saudari Deborah katakan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Iya, betul sekali Bu Rati. Iya. Baik. Mungkin
Ada pertanyaan lagi ya ketiga? Ya, Mungkin ini Cilira? mungkin yang seperti tadi dikatakan ya, yang namanya dosa di mata Tuhan tuh sama kan ya. Tapi dengan selain itu kita melihat ya, di Alkitab tuh tercatat juga gitu ya, banyak orang yang melakukan dosa, kemudian kita melihat hukumannya. Ada yang dosanya tuh sepertinya tuh ringan-ringan saja, tetapi hukumannya tuh sangat berat sekali. Seperti misalnya contohnya seperti Ananias dan Safira itu ya. Iya, betul. Di dalam Kisah Rasul ya. Ya, hanya berbohong, kemudian itu pun berbohong pun dari harta miliknya sendiri kan ya. Berbohong tapi hukumannya berat sampai kematian. Dua-duanya meninggal. Tapi ada juga tokoh yang seperti Abraham ya. Abraham. Dia pun kalau kita lihat tuh dosanya hampir sama lah ringannya ya, berbohong juga atau bahkan tidak mengakui istrinya gitu. Tapi sepertinya tuh Tuhan tuh mengampuni gitu ya. Jadi hukumannya tuh ringan banget gitu. Nah ini bagaimana menjelaskannya secara alkitabiahnya gitu? Iya, kalau misalkan kita membicarakan tentang dosa dan hukuman dosa gitu ya, tapi sebenarnya hukuman dosa tuh apa sih ibu-ibu gitu kan ya? Kalau kita lihat itu kan sebenarnya hukuman dosa tuh adalah keterpisahan dari Allah. Jadi kalau Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka harus diusir dari Taman Eden dan mereka tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah seperti sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Dan kalau manusia di dalam keadaan berdosa tidak diselamatkan akan menerima hukuman dosa yang kekal kan, yaitu benar-benar keterpisahan dengan Allah. Jadi kalau misalkan bayangkan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan kan akan pergi ke neraka. Sebenarnya neraka itu kan adalah satu kondisi yang sangat mengerikan, bukan karena lidah api yang tidak pernah mati ataupun juga tempat yang gelap. Nah itu sebenarnya tempat yang gelap itu kan penggambaran untuk menyatakan satu kondisi yang mengerikan. Sebenarnya kondisi yang mengerikan itu kan adalah keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Nah itu kan sebenarnya hukuman dosa. Nah cuma memang di dalam Alkitab itu sendiri memang mencatat ya itu terus mungkin saya melihat itu sebagai bukan hukumannya ya. Jadi kayak kalau misalkan manusia berdosa hukumannya itu adalah keterpisahan yang kekal dengan Allah. Nah tapi mungkin di dalam beberapa kita lihatnya ya kalau kasus per kasus gitu ya, mungkin kalau Ananias dan Safira itu beberapa penafsir mengatakan bahwa karena yang dilakukannya adalah sesuatu yang serius, yaitu berbohong, tapi berbohong kepada Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, berbohong kepada jemaat Tuhan. Nah itu mungkin juga Tuhan memang mengizinkan Ananias dan Safira mengalami kematian secara mendadak itu ya sebagai juga peringatan kepada umat Tuhan yang lainnya bahwa apa yang dilakukan ini bukan sesuatu yang remeh gitu, sehingga wah nanti saya mau contoh juga berbohong juga seperti itu. Jadi benar-benar memang ya itu adalah konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan. Nah kalau misalkan kita berbicara tentang konsekuensi, sebenarnya kan dosa itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Kita percaya bahwa dosa itu ya semuanya sama di hadapan Tuhan, sama-sama harus dihukum. Nah, cuma di dalam dunia kita, kita juga melihat bahwa ada perbuatan-perbuatan dosa yang konsekuensinya besar ataupun kecil, itu tuh juga bukan diberikan oleh Allah, tapi memang berdasarkan ya sistem yang berjalan seperti ini tentunya di bawah kendali Allah. Nah, mungkin saya coba kasih contoh, mungkin di dalam perbuatan dosa mencuri, ya contohnya adalah yang parah ya, misalnya ekstrimnya korupsi, misalkan ya korupsi dana bansos gitu kan ya. Apa yang terjadi ketika ia melakukan itu, koruptornya? Dia harus dipidana, dipenjara karena melanggar hukum juga di Indonesia, dan juga dia harus menjalani konsekuensinya adalah masuk penjara. Nah kemudian mungkin kalau misalkan ada orang yang mencuri, sebenarnya kan itu tindakan yang mencuri, ada yang mencuri hanya sedikit gitu ya, mungkin kalau misalkan mencuri uang orang tua sendiri ya paling kalau ketahuan kan dimarahin sama orang tuanya, tapi itu kan konsekuensi, selalu ada konsekuensinya. Jadi memang itu bukan hukuman dosa, jadi
Meskipun ada orang yang mungkin melakukan satu perbuatan dosa dengan konsekuensi yang kecil seperti tadi saya bicara, hanya misalkan mencuri uang dalam jumlah yang kecil kemudian dimarahin sama orang tuanya. Lalu apakah kalau dia berdosa terus ya udah selesai dimarahin orang tuanya, dihukum, terus dia tidak menerima hukuman dari Tuhan? Kalau dia gak bertobat dan gak minta ampun sama Tuhan, tentunya ya akan terus menjalani hukuman dosa itu, yaitu ya tadi keterpisahan dari Allah selama-lamanya gitu. Jadi ya mungkin kita ada melihat bahwa kalau orang mungkin mendapatkan sesuatu akibat dari dosanya di dunia ini tuh sebagai hukuman dosa. Nah itu tuh sebenarnya menurut saya sih bukan hukuman dosa, tapi konsekuensi dari dosa tersebut yang harus dia tanggung. Ya mungkin contoh lainnya adalah orang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya, konsekuensi yang dia harus tanggung adalah mungkin mengalami kecanduan, di dalam tubuhnya ada kerusakan akibat obat yang dikonsumsi seperti itu mungkin. Jadi itu konsekuensinya, tapi hukuman dosanya sendiri itu bukan kecanduannya, itu bukan tubuhnya jadi rusak, itu bukan hukumannya, tapi melainkan ya keterpisahan dari Allah yang akan ditanggung ketika ia benar-benar bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya hukuman itu yang kemudian ditanggung oleh Tuhan kita di kayu salib. Iya. Jadi bisa kita katakan bahwa ada hukuman yang sifatnya itu kekal gitu ya, pasti dan kekal, itu adalah hukuman yang keterpisahan dari Allah. Sedangkan kalau seseorang berbuat dosa, ada satu konsekuensi yang harus dia tanggung selama dia hidup di dunia ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi tetap ya yang namanya dosa tuh di mata Tuhan apapun itu tetap dosa. Artinya terjadilah keterpisahan dengan Allah itu ya, perbuatan yang mengganggu relasi ya. Iya, makanya jadi kayak dosa tuh nggak ada yang kayak kecil atau lebih sedikit atau lebih besar gitu, semuanya tetap harus minta ampun kepada Tuhan, dan ya kemudian ya Tuhan pasti akan mengampuni seperti ditulis oleh di 1 Yohanes itu, jika kita mengakui dosa kita, Ia adalah setia dan adil yang akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Oke. Ada lagi berarti? Mungkin iya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk sih baru segitu ya. Oke deh, terima kasih untuk perbincangan kali ini. Nah, demikianlah perjumpaan Kompas Iman untuk segmen kali ini, supaya menjadi berkat bagi jemaat Tuhan bahwa dosa yang merupakan keterpisahan kita dengan Allah. Jadi janganlah lakukan terus-menerus dosa itu, karena dan seperti yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 21 ya. Orang yang melakukan dosa terus-menerus tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Iya, betul sekali. Sampai jumpa kembali di Kompas Iman yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.